sesuatu yang fenomenal, sesuatu yang menimbulkan keributan, marilah kita lihat apa yang ditulis di dalam kitab suci. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mau lihat ke perjanjian lama, angin ribut dan lidah api itu juga turun pada waktu 10 perintah Allah. Sehingga kalau kemudian Lukas mencatat, dia ingin mengingatkan kembali kedahsyatan Allah pada waktu di Gunung Sinai. Pentakosta di dalam tradisi perjanjian lama adalah 50 hari setelah panen gandum. Di dalam jemaat yang dibentuk oleh Kristus, Pentakosta 50 hari setelah Yesus bangkit. Yesus wafat 27 April tahun 31 Masehi. Paling tidak itu yang ditulis oleh dua sejarawan yang tidak mengenal agama Kristiani, yaitu Tacitus, sejarawan Romawi, dan Josephus Flavius, sejarawan Yahudi. Mereka menulis bahwa Yesus dihukum mati karena dituduh memimpin suatu gerakan pembebasan namanya gerakan Mesianisme. Di dalam pemikiran kita dan di dalam kitab suci disebutkan di dalam teks Yahudi bahwa Yesus dihukum karena oleh orang-orang Yahudi, paling tidak mahkamah agama, dituduh menghujat Allah. Murid-murid Yesus ketika Yesus masih populer mulai dari Galilea adalah orang-orang yang berbesar hati dan berbangga karena mereka mengikuti seorang tokoh yang sangat terkenal. Kalau kita melihat Minggu Palm, bagaimana dia diulu-ulukan, maka para murid merasa memang ini Mesias. Tetapi apa yang terjadi setelah kemudian Yesus disalib dan tidak berdaya apa-apa? Banyak yang lari. Dan situasi murid adalah situasi yang sungguh-sungguh merasa ditipu oleh Yesus. Salib bagi orang Yahudi adalah dikutuk oleh Allah. Maka kalau Petrus lari dan kemudian dia menyangkal, itu bisa dimengerti karena dia orang Yahudi. Baru setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri 40 hari kepada para murid, mulailah kemudian para murid mengumpulkan tenaga kembali. Tetapi itu pun tidak cukup. Karena apa? Mereka tetap dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. Kalau kita lihat kisah para rasul di penjara berkali-kali, sudah menyembuhkan di penjara lagi, Paulus juga menjalani yang sama. Sehingga mereka masih tetap bersemangat, tetapi mereka belum pulih. Kita melihat Pentakosta yang digambarkan dengan lidah api, yang kemudian membuat para murid ini merasa mendapatkan kekuatan. Dan kalau kita melihat di dalam kisah para rasul, ketika kemudian para murid itu mengalami Pentakosta, banyak orang kembali kepada jemaat, kembali kepada Kristus. Dan sebetulnya itu adalah jemaat yang lama yang dulu lari, CLBK, kembali pada Yesus. Dan Roh Kudus bagi mereka adalah roh yang memberikan kekuatan dan harapan persis pada saat mereka mengalami kritis. Dan itulah yang dialami oleh para rasul. Pada saat mereka kepepet dan sungguh-sungguh dikejar-kejar, maka Lukas sulit membayangkan, dia mengatakan lidah api. Jadi ada semacam kekuatan yang membakar mereka yang sudah tidak takut lagi. Dan dikatakan mereka bersaksi. Ia akan bersaksi tentang aku dan kebenaran akan datang. Saudara-saudara sekalian, apakah ketika para rasul itu menjadi martir, semua Yakobus, Petrus, mereka memerlukan
roh yang spektakuler pada waktu seperti tidak. Roh itu sudah mancap di dalam diri mereka dan justru memberikan kekuatan pada saat mereka mengalami kekritisan. Maka mereka berani mati. Saudara-saudara sekalian, kalau sekarang kita ini hidup dalam era di mana gereja selalu kita percayai diperbaharui dan dikuatkan oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus sungguh-sungguh menjadi kekuatan kita. Manakala dalam situasi tidak ada harapan, kita berani berharap dan kita berani bahwa Tuhan yang akan bekerja. Kalau itu yang terjadi, memang Roh Kudus tetap hidup sampai sekarang dan menyertai sampai akhir zaman. Saya ini 6 tahun yang lalu bekerja di rumah sakit, sejak 6 tahun yang lalu, dan berkali-kali mengalami orang yang sakit. Kemarin itu ditelepon sama perawat, "Romo, ini orangnya ini nggak sadar, tapi keluarganya itu minta didoakan." Ya sudah, nggak apa-apa, di ICU sudah pakai ventilator. Saya lihat, waduh, saya doakan. Saya tetap berharap bahwa ada sesuatu karena keluarganya itu. Saya doakan, belum Katolik, jadi doakan saja. Terus saya kembali, nggak lama susternya telepon, "Romo, orangnya hidup lagi, orangnya itu sudah apa? Ngomong-ngomong sekarang dia minta dibaptis." Minta dibaptis. Lalu ya sudah, saya datang ke situ. Kalau pemandian darurat itu kan ditanya, percaya pada Yesus, percaya pada Yesus, bisu orangnya. Lalu tidak dengar Yesus tadi ya, bisu tulis soalnya, tidak bisa menjawab. Nah, saya kan tidak tahu, saya ambil gambarnya Yesus, percaya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita percaya pada Roh Kudus yang selalu bekerja, percayalah dalam situasi apapun juga, terutama dalam suatu krisis, Yesus melalui Roh Kudus tetap memberi harapan. Dengan begitu, maka hidup kita adalah hidup yang selalu optimis juga pada saat kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Tetap ada sukacita, dan itu adalah murid Yesus. Amin. Aku percaya akan Allah.